Halo Bray, Agung di sini. Dan di video kali ini gua mau bahas iPhone. Mending beli mana sih? iPhone 11 atau iPhone SE 2020? Soalnya kan spesifikasinya sama, cuma beda beberapa aja. Jadi worth it yang mana dong? Tonton video ini sampai selesai. Oke Bray, ini merupakan pembahasan yang menarik menurut gua. Soalnya speknya mirip-mirip gitulah. Nah, yang pertama adalah chipsetnya, yaitu chipset Apple A13 Bionic. Di sini gua sebenarnya bingung tapi juga seneng. Kenapa? Karena iPhone SE 2020 justru ditenagai dengan Apple A13 Bionic yang juga menjadi tenaga utama buat iPhone 11 series. Nah, kalau ngomongin tentang CPU-nya, berkat Apple A13 Bionic ini, iPhone SE 2020 jadi 1,4 kali lebih cepat dibandingkan iPhone 8. Bukan cuma itu, peningkatan grafis juga meningkat di iPhone SE 2020 ini karena memiliki performa GPU 2 kali lipat dibandingkan iPhone 8. Jadi meski memiliki bodi atau dimensi bodi yang sama, tetapi chipset yang digunakan berbeda jauh lebih kencang dibandingkan dengan iPhone 8, bray. Kalau antara iPhone 11 dengan iPhone SE 2020 ini, tentunya untuk masalah chipset, keduanya menggunakan chipset yang sama. Jadi menurut gua dari segi chipset, performanya sama lah ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai kamera dari keduanya. Kita semua tahu iPhone SE 2020 ini memiliki satu kamera utama dengan resolusi 12 megapiksel dan satu kamera depan dengan resolusi 7 megapiksel. Tapi kedua kamera tersebut bisa menghasilkan gambar dengan kualitas yang terbaik berkat dukungan dari chipsetnya yaitu Apple A13 Bionic. Dengan chipset tersebut, iPhone SE 2020 jadi bisa mendukung mode portrait dengan kontrol bokeh, ada efek 6 potret lightning, kemudian ada Smart XDR juga yang bisa ngebantu buat pencahayaan objek tertentu. Selain itu, iPhone SE 2020 juga menawarkan dukungan perekaman video hingga resolusi 4K di 30 fps. Nah, dengan kemampuan tersebut, iPhone SE 2020 ini bisa dibilang sebagai flagship killernya iPhone kali ya. Tapi kalau dibandingkan dengan iPhone 11 yang memiliki dua kamera belakang yang fungsi kamera satunya untuk ultra wide angle, ini adalah merupakan kekurangan yang nggak ada di iPhone SE 2020. Tapi not bad lah ya, karena resolusinya juga sama dengan iPhone 11. Kualitas beda tipis, ya karena mengingat rentang harga yang cukup berbeda jauh. Untuk kamera ini, jelas iPhone 11 lebih menang. Tapi untuk iPhone SE 2020 itu udah bagus juga. Bisa diadu lah dengan HP dengan rentang harga yang sama, bahkan di atasnya dikit. Kemudian yang ketiga adalah desainnya. Desain iPhone SE 2020 ini tampil kelihatan mewah dengan desain ala HP flagship. Keseluruhan bodi iPhone SE 2020 ini terbuat dari bahan kombinasi kaca dan aluminium yang membuat tampilan iPhone SE 2020 ini terlihat premium. Enggak cuma itu aja, Apple juga menyematkan rating IP67 yang jarang banget dipakai di HP lain di kelas yang sama, bray. Menurut gua, desain dari iPhone 11 juga kelihatan mahal dan mewah. Karena ketika kalian menggunakan iPhone 11 di tempat umum atau di keramaian, orang-orang bakalan tahu tuh pasti kalau kalian pakai iPhone 11. Karena kameranya ada dua sejajar atas bawah. Kalau posisinya silang itu iPhone 13, beda bray. Nah, berbeda kalau misalnya kalian menggunakan iPhone SE 2020 di keramaian. Orang pasti akan berpikir kalau kalian pakai iPhone 7 atau iPhone 8. Kenapa? Ya karena desainnya mirip iPhone 8 dan iPhone 7. Yang membedakan cuman posisi logo Apple yang ada di tengah belakang bodinya doang. Dan pasti nggak kelihatan ya kalau kalian pakai softcase hitam kayak gini. Untuk urusan desain ini mungkin kalau mau tampil gengsi, pamer,
iPhone 11 lebih worth it banget. Jelas banget lah. Tapi kalau pengen kelihatan clean, iPhone SE lebih cakep menurut gua pribadi ya. Nah oke, selanjutnya yang keempat adalah daya tahan baterainya. Nah seperti yang kalian tahu nih ya, kalau kapasitas iPhone SE 2020 itu lebih kecil, tepatnya 1821 mAh. Sedangkan iPhone 11 memiliki kapasitas baterai sebesar 3110 mAh. Nah baterai merupakan salah satu poin pertimbangan juga ketika kalian, termasuk gua pribadi ya, kalau mau beli produk dari Apple. Kenapa sih Apple ya udah tahun 2021 masih ngasih baterai di bawah 2000 mAh gitu loh. Hobi banget gitu kayaknya dia. Untuk sektor baterai ini, iPhone SE 2020 dan iPhone 11 udah sama-sama wireless charging. Sayangnya iPhone SE 2020 belum support USB power delivery. Jelas ya, dari sektor baterai menang iPhone 11. Tapi kalau kalian nggak masalah charger minimal 2 kali sehari, not bad lah ya iPhone SE 2020. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will. Kemudian yang kelima ini adalah mengenai harganya. Ini adalah alasan terbesar ya, mengapa iPhone SE 2020 lebih worth it dibeli dibandingkan dengan iPhone 11 menurut gua pribadi ya. Pastinya iPhone SE 2020 harganya lebih murah dibandingkan dengan iPhone 11. iPhone SE 2020 ini membuat pengguna iPhone bisa merasakan performa HP mahal yaitu iPhone 11, tapi untuk harga yang relatif terjangkau. Dan sistem penjualan kayak gini nggak bisa dilakukan oleh brand lain. Speknya sama dengan iPhone 11, tapi harganya itu di bawah iPhone 11, jauh banget lah. Sistem kayak gini udah ada sebelumnya ya menurut gua pribadi dari sudut pandang gua, yaitu diluncurkannya iPhone XR. Chipset dan kameranya itu sama banget dengan iPhone XS bray. Harga lebih murah juga. Dan dengan harga mulai dari 6 jutaan, iPhone SE generasi kedua ini menjadi pilihan terbaik bagi banyak pengguna Apple dibandingkan dengan iPhone 11 yang harganya ada di minimal 10 jutaan untuk sekarang ya. Patokan harga di sini gua ambil rata-rata dari marketplace ya bray. Nah, dengan perbedaan harga segitu jelas iPhone SE jadi kelihatan lebih worth it untuk dibeli. Nah, dari beberapa aspek yang gua sebutin tadi, mungkin bisa jadi pertimbangan kalian kalau bingung mau beli iPhone 11 atau iPhone SE 2020 bray. Jadi bisa gua simpulkan, kalau kalian punya budget banyak atau lebih, ambil iPhone 11, gua rekomenin banget lah. Tapi buat kalian yang punya budget pas-pasan, mepet banget mau cari iPhone 11, daripada dapat minus, mending beli iPhone SE 2020 aja. Sisanya ditabung buat upgrade ke depannya. Karena perbedaannya nggak banyak kok. Chipset dan GPU sama-sama kenceng, kualitas kamera mirip, secara spesifikasi di atas kertas tuh sama, yang beda baterai dan layar yang lebih kecil. Sama kalau iPhone 11 nggak ada home button, sedangkan iPhone SE 2020 pakai home button. Tapi menurut gua pribadi ya, itu jadi poin plus. Kenapa? Karena kan kita keluar kemana-mana pakai masker ya sekarang ini. Jadi nggak perlu ribet-ribet buka masker buat unlock Face ID atau input passcode kalau mau buka HP-nya bray. Oke, seperti biasa terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka silahkan like, dan kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk, selamat terbang.